Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Yolanda dengan NIM 06021282942954 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan juga Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya, yaitu analisis buku teks cerdas kreatif berbahasa Indonesia kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Martapura menggunakan teori BSNP, yaitu kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa. Nah, analisis ini dilakukan dengan mewawancarai guru di SMA Negeri 1 Martapura untuk melihat apakah buku ini sudah sesuai atau layak secara isi maupun bahasa menurut teori BSNP. Kemudian buku yang saya gunakan yaitu buku Cerdas Kreatif Berbahasa Indonesia kelas 10. Kemudian penulisnya yaitu Sri Suryani, Yayat Nurhayat, dan juga Esti Suryani. Nah, untuk penerbit yaitu dari PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, tahun terbit pada tahun 2022, halaman isi berjumlah 324 halaman, ISBN-nya 9786233744667, itu untuk nojil lengkap. Analisis buku teks memerlukan teori yang baik agar buku teks tersebut dapat dikatakan baik juga. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah teori BSNP. BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan adalah lembaga mandiri yang bertugas mengembangkan, memantau, dan juga mengendalikan standar nasional pendidikan di Indonesia. Salah satu tugas krusial BSNP adalah menilai kelayakan buku teks pelajaran yang digunakan di satuan pendidikan. Nah, teori yang saya gunakan pada analisis kali ini adalah kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa. Teori yang pertama yaitu kelayakan isi. Nah, kelayakan isi merupakan penilaian terhadap substansi materi pembelajaran dalam buku teks. Menurut BSNP 2014, terdapat 4 aspek penting, yaitu yang pertama kesesuaian dengan KI dan juga KD, agar materi itu sejalan dengan tujuan dan kompetensi pembelajaran. Yang kedua itu keakuratan materi. Nah, ini untuk menghindari miskonsepsi dan juga menjamin informasi itu dengan benar. Yang ketiga, materi pendukung yang memperkaya wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir dan juga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Keempat, kesesuaian dengan nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan untuk membentuk karakter peserta didik. Lalu teori yang kedua yaitu berdasarkan kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa dalam buku teks menurut BSNP 2014 mencakup 5 aspek utama, yaitu penggunaan bahasa yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, yang kedua bersifat komunikatif, serta mampu mengembangkan interaksi dan dialog dengan pembaca. Nah, selain itu, bahasa harus disajikan secara runtut dan padu agar informasi itu mudah dipahami serta mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga menjadi contoh berbahasa yang tepat bagi siswa. Sekarang kita masuk pada hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada guru SMA Negeri 1 Martapura. Adapun pertanyaan yang pertama, saya mengambil sampel bab 1, yaitu pertanyaannya, apakah materi teks laporan hasil observasi sudah sesuai dengan KI maupun KD yang harus dicapai? Jawaban dari guru tersebut, untuk materi hasil laporan observasi itu sudah sesuai dengan KI maupun KD, karena pada materi laporan hasil observasi ini berfokus pada memahami dalam menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan. Jadi siswa itu dituntut untuk memahami dan juga menyusun suatu teks hasil observasi itu secara cermat. Jadi sebelum mereka melakukan pengamatan, guru akan memberikan materi terlebih dahulu. Nah, tentang laporan struktur hasil observasi itu dan juga kaidah-kaidah kebahasaan agar siswa dapat memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Jadi setelah mereka memahami struktur maupun kaidah tersebut, maka para siswa akan mampu menyusun laporan teks hasil observasi secara cermat dari hasil pengamatan siswa tersebut. Nah, lalu pertanyaan yang kedua masih tentang teks hasil observasi. Pertanyaannya, apakah tingkat kesulitan materi observasi itu sesuai dengan kemampuan siswa?
Nah, jawabannya tingkat kesulitan siswa dalam memahami teks observasi itu pada bagian kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi mereka agak sulit memahami kaidah kebahasaan. Yang ketiga, apakah siswa mampu mengaplikasikan keterampilan observasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya iya, siswa itu mampu mengaplikasikan teks laporan hasil observasi pada kehidupan sehari-hari. Dikarenakan contoh dari buku teks itu juga cukup sederhana. Misalnya pada buku teks, siswa itu diminta untuk membuat teks hasil observasi dengan objek lingkungan sekitar. Nah, jadi guru itu meminta siswa untuk menyusun teks laporan hasil observasi itu sesuai dengan strukturnya. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat dan penutup. Dari pengamatan sederhana dari lingkungan sekitar, siswa itu dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan baik. Lalu saya mengambil sampel pada bab 2 mengenai teks anekdot. Yang pertanyaannya itu, apakah contoh teks anekdot itu sesuai dengan tingkat pemahaman, humor, dan juga kritik siswa? Nah, jawaban guru itu sudah cukup sesuai untuk tingkat pemahaman siswa. Nah, contohnya itu menunjukkan kesesuaian dengan cukup baik untuk tingkat pemahaman siswa, dan siswa juga dapat menangkap unsur absurd dalam teks anekdot tersebut. Nah, namun terkadang kritik sosial yang disampaikan di dalam teks anekdot memerlukan pemahaman yang cukup lebih mendalam. Lalu pertanyaan kedua masih mengenai teks anekdot. Apakah teks anekdot yang disajikan itu mengandung kritik sosial yang relevan dengan kehidupan siswa dan juga masyarakat saat ini? Nah, jawabannya teks anekdot yang disajikan dalam buku teks itu cukup relevan sebagai materi pembelajaran siswa karena dekat dengan realitas masyarakat Indonesia saat ini. Dan juga contoh teks anekdot di dalam buku teks itu tidak hanya tentang kritik sosial, tetapi juga ada yang berupa teks anekdot nasihat dan juga teks anekdot hiburan. Lalu pertanyaan selanjutnya masih mengenai teks anekdot. Yang pertanyaan ke-6, apakah kritik dalam teks anekdot itu membuka wawasan siswa tentang isu-isu sosial? Jawabannya, teks anekdot yang ada di buku teks itu memiliki potensi yang besar untuk membuka wawasan siswa tentang isu-isu sosial. Namun terkadang ada kekurangan pada teks anekdot ini. Biasanya terlalu fokus pada aspek struktural teks tanpa menyediakan panduan diskusi kritis yang mendorong siswa untuk menghubungkan kritik dengan realitas sosial. Lalu pertanyaan yang ke-7, apakah ada teks anekdot yang berpotensi menyinggung sara atau bias tertentu? Nah, jawaban dari guru tersebut seperti yang kita tahu, teks anekdot itu adalah teks cerita yang mengandung unsur lucu. Nah, meskipun bertujuan untuk menghibur dan juga memberikan kritik sosial, namun pada teks ini yang berjudul hukum penjara seumur hidup untuk pencuri ikan itu terdapat ada di dalam buku teks. Nah, itu terdapat potensi bias terhadap narapidana dan juga sistem peradilan. Nah, yaitu pada dialog napi dan juga nelayan. Meskipun kritik terhadap sistem hukum itu adalah hal yang wajar dalam teks anekdot, namun kurang pantas saja. Lalu pertanyaan selanjutnya saya mengambil pada bab ketiga. Yang pertanyaannya, apakah hikayat yang dipilih itu dapat dipahami dan dinikmati oleh siswa? Nah, jawabannya, hikayat di dalam buku teks itu sangat bervariasi dan sangat dinikmati oleh siswa karena contohnya pun sangatlah berbeda dengan kehidupan siswa. Nah, di dalam buku teks itu hikayat banyak sekali cerita kerajaan dan juga menjadi daya tarik siswa untuk mengetahui kehidupan kerajaan dahulu itu seperti apa. Lalu pertanyaan selanjutnya masih tentang teks hikayat pada bab ketiga. Apakah hikayat yang dipilih itu mempresentasikan kekayaan sastra Nusantara? Nah, kalau menurut buku teks, di dalam buku teks itu pilihan hikayat itu belum cukup mempresentasikan kekayaan sastra Nusantara secara optimal
karena di dalam buku teks tersebut hanya menampilkan hikayat Indra Bangsawan, hikayat Abu Nawas, dan juga hikayat Raja Klian Syah. Nah, yang ketiganya itu berasal dari tradisi Melayu Islam. Nah, tanpa ada representasi dari hikayat dari Jawa, apa hikayat yang berpengaruh Hindu-Buddha, Aceh, dan juga lain-lain. Nah, jadi di dalam buku teks itu harus menambahkan beberapa cerita hikayat lagi, karena kekayaan sastra tradisional Indonesia yang sebenarnya sangat beragam dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada di dalam buku teks tersebut. Yang ke-10, apakah siswa itu dapat mengambil nilai moral atau hikmah dari hikayat yang disajikan? Nah, hikayat yang disajikan dalam buku teks itu banyak sekali tentunya, dan siswa dapat mengambil nilai moral dari hikayat yang disajikan dalam buku teks tersebut. Nah, melalui kisah seperti hikayat yang disajikan dalam buku teks, yaitu hikayat Abu Nawas, nah siswa itu dapat belajar tentang keberanian, kecerdikan, tanggung jawab, serta saling tolong-menolong. Nah, tokoh dalam hikayat itu juga menunjukkan bahwa tindakan terpuji yang dapat menjadi contoh teladan untuk siswa. Selanjutnya saya mengambil sampel pada bab 4, yaitu mengenai bernegosiasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah contoh bernegosiasi di dalam buku teks itu sesuai dengan konteks kehidupan siswa? Jawaban dari guru, berdasarkan buku teks, contoh yang disajikan sudah cukup sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Nah, pada halaman 160 itu diceritakan sebuah percakapan antara penjual dan juga pembeli yang sedang melakukan negosiasi, dan kosakata yang digunakan itu juga cukup sederhana dan menyesuaikan tingkat pelajar SMA. Nah, lalu pertanyaan yang kedua masih tentang negosiasi. Apakah struktur dan strategi bernegosiasi itu dijelaskan dengan jelas dan juga sistematis? Nah, jawabannya, untuk struktur dan strategi itu dirasa belum dijelaskan secara sistematis dan menyeluruh. Nah, pada halaman 177, buku itu hanya menyajikan contoh teks narasi atau cerita tentang jual beli ikan tanpa menjelaskan struktur negosiasi secara luas. Nah, halaman 178 sampai 182 itu lebih fokus pada aspek kebahasaan negosiasi, yaitu penggunaan pronomina dan juga jenis-jenis kalimat. Nah, meskipun penjelasan kebahasan ini cukup detail, namun tidak menyentuh struktur negosiasi secara komprehensif. Nah, jadi guru di sekolah itu terkadang tidak hanya berpacu di buku ini saja, tetapi memiliki buku yang berbeda agar untuk memberikan contoh lebih luas lagi. Yang selanjutnya saya mengambil sampel pada bab terakhir, yaitu mengenai teks biografi. Pertanyaannya, apakah data dan fakta dalam teks biografi itu akurat? Nah, pada pembahasan teks biografi pada halaman 203 itu menceritakan biografi Bapak B.J. Habibie. Nah, fakta-fakta yang disajikan itu sudah cukup akurat, namun ada beberapa catatan buku yang menyebutkan tanggal lahir, lalu informasi keluarga, pendidikan ITB, dan juga Jerman, dan pernikahannya dengan Ibu Ainun itu sudah cukup tepat. Namun teks ini bersifat naratif tanpa mencantumkan sumber referensi yang jelas untuk memverifikasi setiap faktanya. Nah, meskipun informasi yang disajikan itu sesuai dengan data biografi Bapak B.J. Habibie yang umum diketahui, ketiadaan sumber rujukan itu membuat tingkat akurasi sulit diverifikasi sepenuhnya. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah tokoh-tokoh yang dipilih itu beragam dari berbagai bidang, gender, dan latar belakang? Nah, jawabannya itu berdasarkan yang ada di dalam buku teks, pemilihan biografinya itu sudah sangat baik ya. Namun untuk keberagaman masih kurang beragam, karena dari segi gender, semua tokoh biografinya itu laki-laki, tidak ada tokoh perempuan. Nah, dari segi bidang sudah cukup beragam. Dari latar belakang, tokoh-tokoh yang dipilih adalah figur besar seperti B.J. Habibie, Warren Buffett, dan juga Muhammad II. Namun semua adalah tokoh yang sudah terkenal dan berada di posisi puncak, jadi kurang bervariatif. Nah, buku teks ini kurang memberikan keberagaman terutama dari segi gender, dan juga belum menampilkan tokoh dari berbagai tingkatan atau latar belakang sosial yang bervariasi. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara mengenai kelayakan bahasa.
Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah buku ini terdapat kesalahan ejaan, tanda baca, atau penulisan? Nah, jika iya, seberapa sering? Nah, jawabannya itu sejauh menggunakan buku ini, saya belum menemukan kesalahan dalam tanda baca. Jadi, buku ini cukup efektif digunakan untuk jenjang SMA dan buku ini juga bagus untuk anjuran dalam belajar bahasa Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah siswa sering kebingungan karena penjelasan dalam buku kurang jelas? Jawaban dari hasil wawancara yaitu penjelasan dalam buku itu sudah cukup jelas, namun untuk materi itu sangat terbatas. Nah, dan di dalam buku itu tersedia adanya barcode. Nah, jadi siswa akan membuka barcode jika dirasa materi yang ada di dalam buku teks itu kurang jelas. Namun di SMA Negeri 1 Martapura ini ada peraturan siswa itu tidak boleh membawa handphone di sekolah, yang akhirnya siswa itu tidak dapat membuka barcode tersebut. Nah, jadi jika materi yang ada di dalam buku teks itu kurang penjelasan, maka akan sangat sulit. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah siswa itu mudah memahami instruksi, tugas, dan juga soal-soal dalam buku? Nah, jawabannya itu siswa itu sangat mudah memahami instruksi tugas dalam buku. Nah, siswa itu juga memahami instruksi soal-soal yang ada di dalam buku. Jadi dirasa tidak ada hambatan dalam memahami buku teks tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah gaya bahasa dalam buku itu komunikatif dan juga menarik minat baca siswa? Jawabannya itu gaya bahasa yang digunakan dalam buku teks itu sesuai dengan jenjang umur siswa, dan di dalam buku tersebut tidak hanya menggunakan bahasa yang sangat tinggi sehingga itu membuat siswa tidak kebingungan. Jadi siswa itu tidak merasa sulit untuk memahami bahasa yang ada di buku teks bahasa Indonesia tersebut. Nah, pertanyaan yang kelima, adakah penjelasan yang terlalu bertele-tele atau terlalu singkat? Nah, jawabannya terkadang di dalam buku teks itu ada materi yang terlalu singkat. Nah, sehingga terkadang harus mencari referensi dari buku lain. Nah, untuk itu guru itu tidak hanya menggunakan satu buku saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada buku pendamping juga karena takutnya nanti jika ada materi yang kurang jelas itu atau sangat singkat, itu bisa mengambil dari contoh atau referensi dari buku tersebut. Nah, yang keenam itu pertanyaannya apakah penggunaan istilah itu sudah konsisten di seluruh buku? Nah, jawabannya itu sejauh ini istilah yang digunakan di dalam buku itu sudah sangat konsisten dan juga sangat bagus untuk buku ini. Yang ketujuh, apakah tingkat bahasa dalam buku terlalu mudah, terlalu sulit, atau sudah pas untuk siswa? Hasil dari wawancara itu jawabannya bahasa yang digunakan dalam buku bahasa Indonesia ini sudah sangat baik dan sudah sangat pas. Nah, jadi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Nah, jadi sangat cocok untuk jenjang anak SMA. Jadi para siswa itu tidak merasa kesulitan maupun terlalu mudah. Jadi sudah sangat pas. Yang pertanyaan terakhir, apakah siswa dapat membaca dan memahami buku ini secara mandiri? Jawabannya bisa. Nah, siswa itu dapat memahami buku teks ini secara mandiri dari bahasa yang digunakan di dalam buku itu cukup sederhana, jadi membuat siswa itu tidak terlalu sulit sehingga siswa dapat memahami atau membaca buku ini secara mandiri. Meskipun terkadang ada istilah yang baru mereka dengar tapi itu tidak terlalu banyak. Jadi itu saja untuk hasil analisis pada kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa. Nah, jadi kesimpulan analisis kelayakan buku teks berdasarkan analisis menggunakan standar BSNP terhadap buku teks cerdas kreatif berbahasa Indonesia kelas 10 semester 1 di SMA Negeri 1 Martapura, dapat disimpulkan bahwa buku ini secara keseluruhan memenuhi standar kelayakan, namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek. Nah, menurut kelayakan isi, buku ini menunjukkan kesesuaian dengan kurikulum dan juga kompetensi dasar dengan materi yang sistematis dan juga kontekstual. Namun, terdapat kelemahan pada kelengkapan materi negosiasi dan juga keterbatasan representasi sastra Nusantara dan ketiadaan sumber referensi pada teks biografi dan juga ketidaksetaraan gender pada pemilihan tokoh pada teks biografi.
Nah, menurut kelayakan bahasa, buku ini menunjukkan kualitas yang sangat baik dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar sesuai PUAB, komunikatif juga, dan juga sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Namun, kompleksitas kaidah kebahasaan pada beberapa materi itu masih menyulitkan siswa. Jadi dapat direkomendasikan buku ini layak digunakan sebagai bahan ajar, namun memerlukan perbaikan dan juga tambahan materi dari guru, terutama untuk melengkapi materi, menyeimbangkan representasi gender dan juga keberagaman budaya, serta menambahkan sumber referensi yang jelas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis buku teks cerdas kreatif berbahasa Indonesia kelas 10 semester 1 pada teori BSNP kelayakan isi maupun kelayakan bahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.